waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan data paket dari satu titik ke titik lainnya melalui jaringan. Ini mengukur waktu yang diperlukan untuk paket data bergerak dari pengirim ke penerima tanpa menghitung waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan balik. Jadi one-way delay itu penting untuk komunikasi dalam mengukur layanan quality of service dalam sistem komunikasi. Dan one-way delay juga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi jarak fisik, konfigurasi jaringan, jumlah lalu lintas, pengaturan QoS, dan gangguan jaringan. Jarak fisik antar pengirim dan penerima dapat mempengaruhi one-way delay. Semakin jauh jaraknya, semakin lama juga waktu untuk dibutuhkan dalam paket data yang akan dikirimkannya, atau paket data yang akan mencapai tujuannya. Lalu konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan digunakan dalam soft switch dapat mempengaruhi one-way delay. Misalnya, penggunaan routing yang kompleks atau jalur dengan keterbatasan kapasitas dapat menyebabkan peningkatan delay. Lalu jumlah lalu lintas. Jika jumlah lalu lintas tinggi, yaitu banyaknya paket data yang dikirimkan melalui jaringan, maka kemungkinan terjadinya delay juga akan meningkat. Lalu pengaturan QoS atau Quality of Service yang ditetapkan dalam soft switch dapat mempengaruhi one-way delay. QoS yang baik dapat membantu mengendalikan dan mengoptimalkan delay dalam jaringan. Yang kelima, gangguan jaringan. Jadi, kehadiran gangguan jaringan seperti gagal perangkat keras atau congesting jaringan atau gangguan lainnya dapat memperburuk jaringan one-way delay juga. Jadi untuk mengurangi one-way delay dalam soft switch, ada beberapa tindakan yang dapat digunakan. Jadi antara lain 1, mengoptimalkan jaringan untuk mengurangi jarak fisik dan jumlah hop yang dibutuhkan oleh paket data, dan menggunakan teknologi jaringan yang lebih cepat dan efisien seperti penggunaan jaringan berkecepatan tinggi atau protokol yang dioptimalkan. Dan yang ketiga, mengelola kapasitas jaringan dengan baik untuk mencegah kongesti yang berlebihan. Yang keempat, mengatur pengaturan QoS yang tepat untuk memberikan prioritas pada jenis lalu lintas yang penting. Yang kelima, memantau jaringan secara aktif untuk mendeteksi gangguan atau masalah kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu juga perlu memperhatikan parameter lain seperti packet loss, jitter, dan throughput untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas layanan dalam soft switch. Itu saja, terima kasih.